Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Ima Evita. Saya CGP Angkatan 9 dari SDN Petukangan Selatan 3. Di sini kita akan berdiskusi, Bu, wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan dilema etika atau didikan moral. Nah, Ibu, ini pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi kasusnya itu seperti apa? Nah, dilema etika atau didikan moral kan saya belum tahu ya. Iya. Coba dijelaskan dulu dilema etika. Iya, dilema etika itu jadi ibaratnya ada kasus yang tentang peserta didik ya, Bu ya. Jadi di sini tidak ada benar salah, benar-benar dua-duanya seperti itu. Contohnya adalah misalkan ada peserta didik yang tidak pernah masuk sekolah, tetapi kita dilema etika harus menaikkan peserta didik ini seperti itu, Ibu. Contoh kasusnya seperti itu. Iya, atau mungkin di sekolah Ibu ada kasus yang berbeda. Iya, atau biasanya sih di setiap sekolah suka ada ya, Bu ya. Seperti itu ya, Bu. Iya. Yang anak jarang masuk, betul. Anak belum bisa membaca, terutama di kelas 1 ya. Iya. Bisa membaca, tapi harus dinaikkan ya, Bu. Iya. Tidak boleh tidak menaikkan. Betul. Anak di situ adalah sebagai pembimbing ya, sebagai pembimbing dan pembina anak-anak itu harus bisa disesuaikan dengan kelasnya. Jadi harus anak-anak itu biarpun tidak bisa membaca ataupun anak ABK, tetap saja mereka harus diberikan perlakuan khusus sesuai dengan tingkat kemampuannya kan begitu ya. Jadi diharapkan anak-anak itu tidak ada yang tidak naik kelas sesuai dengan dari dinas. Anak-anak itu harus naik semua, tetapi harus ada perhatian khusus dari guru untuk meningkatkan kompetensi anak tersebut di bagian belajar. Jadi harus ada kerjasama antara guru dan orang tua dalam hal ini sehingga anak tersebut mampu setidak-tidaknya tidak terlalu di bawah sekali ya. Jadi harus standar, mereka harus sama bisa membaca dan menulis sesuai dengan kompetensi yang harus mereka miliki di kelas fase A itu. Iya, Bu. Ibu bagaimana nih selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana dua-duanya itu tadi sama-sama benar, Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, Ibu menjalankan pengambilan keputusannya seperti apa tuh? Misalnya ada anak yang berkelahi ya. Iya. Misalnya nih anak kelas 5, 6 ini kan suka berkelahi ya, dalam arti ya bercanda-bercanda, kemudian suatu waktu terjadilah keributan. Suatu saat ada kejadian di mana anak tersebut jatuh atau apa ya, luka, dan si anak yang jatuh itu merasa orang tuanya tidak terima ya. Dalam hal ini orang tua ikut ambil bagian, datang ke sekolah, kemudian memarahi anak tersebut yang tadi, sehingga terjadilah kerusuhan di sekolah. Dalam arti ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, itu harus kita cepat menangani, karena kalau tidak ditangani hal tersebut akan meluas ke atau melebar kemana-mana, di mana orang tua dengan orang tua akan saling potongan ya dalam hal ini ya. Kalau tidak diselesaikan, tidak diluruskan permasalahannya seperti apa, jadi akan terjadi timbul perpecahan, dan itu tidak boleh dan jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi kita ambil keputusan dalam hal ini kita panggil kedua anaknya, kita tanyakan apa masalahnya, kenapa sampai terjadi kejadian tersebut, kemudian orang tuanya juga ikut serta, kemudian biar mereka melihat dan menilai sendiri bagaimana perlakuan anaknya ya, perlakuan anaknya di sekolah, sehingga kita tahu cara yang terbaik yang kita bisa berikan ke kedua anak tersebut adalah dengan menasihati, kemudian mendamaikan keduanya sehingga tidak ada rasa sakit hati atau rasa dendam di dalam hati mereka berdua. Kemudian orang tua juga harus bisa mengawasi anaknya dalam hal perilaku ya, dalam hal berbicara ya, tingkah laku dan sebagainya, itu harus bisa dikendalikan dari pihak orang tua sehingga tidak terbawa ke sekolah hal-hal yang tidak baik tersebut. Mereka harus diberikan rasa saling sayang, rasa saling menghormati antar sesama teman dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Itu harus bisa ditanamkan dalam diri
semuanya, sehingga anak tersebut benar-benar menjadi anak yang tahu di mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik, itu yang harus ditanamkan sejak ini. Berarti tadi langkah-langkahnya, prosedurnya Ibu panggil siswanya dulu ya Bu ya, kemudian mendamaikan gitu ya Bu ya prosedurnya ya, kemudian adanya komunikasi dengan orang tua murid itu tadi ya Bu ya. Selanjutnya hal efektif apa nih Bu yang bisa mengambil keputusan? Hal-hal efektif apa yang selama ini nih Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu anggap efektif? Kira-kira apa tuh Bu? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, bila keputusan itu dilakukan dengan baik dan dapat diimplementasikan oleh semuanya dengan baik juga. Gitu. Berarti harus ada implementasi ya Bu ya, iya. Gitu ya. Baik Bu. Selanjutnya nih Bu, biasanya kan tadi pas mengambil keputusan ada tantangan-tantangan ya Bu ya. Iya. Nah tantangan-tantangan selama ini apa tuh Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya biasanya tuh mudah terpengaruh orang lain ya, biasanya ya. Jadi kalau ada bisikan-bisikan yang tidak baik itu pasti akan kita terpengaruh orang lain. Kemudian sering merasa bersalah setelah mengambil keputusan. Jadi kadang-kadang kita kan kalau mengambil keputusan kadang-kadang suka agak gimana bener nggak ya, ragu gitu ya Bu ya, bener nggak jawab ininya, bener nggak jalan keluarnya seperti ini. Kemudian tidak berani mengambil risiko dari keputusan yang telah kita buat. Biasanya takut salah nih, nanti akibatnya bagaimana ya, apa yang terjadi di kemudian hari apa ya. Jadi ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ya, yang tidak harus kita pikirkan. Kalau kita sudah mengambil keputusan, kita harus bisa ini adalah keputusan yang terbaik. Jadi harus yakin dengan apa yang kita ambil, yakin dengan apa yang kita putuskan, karena kita sesuai dengan rasa keadilannya. Semua anak itu pasti sama, mendapat perlakuan yang sama, sehingga kita tidak boleh terlalu memihak sebelah. Walaupun dia anak siapa atau anak komite atau siapa, tetap ibunya sama. Adil ya Bu ya. Kita sama terhadap anak-anak tersebut. Betul. Nah Ibu biasanya pas ketika ada tantangan dan segala macam, terus tadi manggil siswa, orang tua murid, biasanya ada jadwal tersendiri nggak nih Bu dalam pengambilan keputusan? Jadwal tersendiri ya? Iya. Atau misalnya, saya tadi kan Ibu kolaborasi tadi ya Bu ya, dengan guru juga gitu ya Bu ya. Nah Ibu apa ada jadwal rutinitas kita ada rapat atau ada jadwal gimana gitu dalam pengambilan keputusan? Jadi tadi kan Ibu nggak ngambil keputusan sendiri ya Bu ya, melibatkan tim ya. Iya betul. Iya. Tapi kalau misalnya permasalahannya memang saat itu harus dipecahkan ya, kita harus langsung menyelesaikan dengan karena kalau berlarut-larut itu makin berkembang ya. Jadi akan masalahnya akan semakin panjang dan kita pun pasti akan merasa ini belum selesai diputuskan, belum diambil orang tuanya, belum apa gitu kan. Jadi kalau kita diamkan berlama-lama itu nanti akan menjadi makin berkembang, masalahnya makin melebar kemana-mana. Jadi langsung harus dicari dipecahkan bersama saat itu juga, karena waktu kita kan kadang-kadang nggak sempat ya. Seperti sekolah, harus ada kegiatan di luar, di sekolah, atau bagaimana. Ketika suatu masalah tidak langsung dipecahkan, jadi akan membuat timbulnya masalah-masalah lain. Berarti ketika ada masalah langsung segera ditindaklanjuti ya Bu ya. Iya. Nah di sini ada seseorang nggak Bu atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya. Pada kasus dilema etika pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang membuat Ibu jadi mempermudah dalam pengambilan keputusan. Iya. Pasti di sekolah itu kan banyak sekali permasalahan yang ada dan nggak bisa kepala sekolah itu memutuskan sendiri apa jalan keluarnya, apa pemecahan masalahnya. Jadi pasti harus ada tim yang membantu kami, yang membantu saya khususnya. Seperti contohnya tuh kita bisa minta pendapat wakil kepala sekolah, kita bisa minta pendapat guru-guru yang senior ya, yang sudah banyak makan asam garam tentunya, jadi banyak memiliki pengalaman dalam mengatasi anak.
bisa tanya dengan bendahara juga kalau misalnya dalam hal keuangan, dan bisa juga guru-guru lain yang memang punya pendapat, ya silakan saja kita sama-sama berunding, kita memutuskan masalah tersebut bagaimana dia keluar. Berarti ada seseorang ya Bu yang pasti membantu Ibu untuk mengambil sebuah keputusan ya. Iya, Ibu tidak sendirian ya Bu. Iya. Nah, dari tadi Ibu nih wawancara kita ya, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Ibu ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa? Pembelajaran yang bisa dipetik Iya. dalam mengambil keputusan itu adalah harus cermat ya. Cermat dalam arti pas sesuai dengan takarannya. Permasalahannya seperti ini, ya kita selesaikan dengan cara yang cermat, cepat dan tepat ya. Sesuai dengan masalah. Kemudian setiap pengambilan keputusan itu kita harus tentunya melibatkan tim yang ada di sekolah. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam masalah tersebut. Kalau maunya saya kalian mesti ini gitu, kan nggak sesuai dengan, misalnya mungkin kalau kita dapat pandangan dari teman, dari wali murid, dari wakil kepala sekolah atau dari guru senior, itu kan kita jadi terbuka wawasannya, oh ya nggak bisa Bu, kalau masalahnya seperti ini ya harusnya kita harus lebih fleksibel atau bagaimana. Kita harus ditakur, harus putusannya seperti ini ya. Ini kan kita sekolah itu kan suatu lembaga ya, lembaga yang sama-sama kita kelola, sama-sama kita wujudkan keamanan kenyamanannya supaya setiap putusan yang diambil itu adalah putusan bersama. Betul, iya. Jadi untuk kepentingan bersama juga ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Iya, sudah berbagi pengalaman dengan saya. Iya, terima kasih Bu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.